Kenalin, nama aku Iqbal di Pamungkas. Nama aku Aulia Tristiorini. Kita di sini mau POSMI, Podcast Sosiologi Ekonomi. Yeay. Nah, sebelumnya kemarin kita udah bikin question box di Instagram, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Instagram nih, Pam. Betul. Jadi kita udah punya beberapa pertanyaan yang dari teman-teman. Kita bakal jawab satu persatu. Udah banyak yang masuk pertanyaan. Thank you ya guys yang udah nanyain. Terima kasih guys. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan bakal muncul di sini. Ting. Apa tuh pertanyaannya? Bedanya sosio sama antro, Kak. Oke, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Sosio tuh bedanya apa sih sama antro kayak gitu? Beda ya guys. Kalau antro itu tuh asal-usul manusia, kebudayaan, dan perilaku manusia. Sedangkan kalau sosio sendiri, kita tuh membahas tentang struktur sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau teman-teman kan tahu biasanya itu antropologi sama sosiologi. Nah, itu tuh berasal dari bahasa Yunani yang artinya kalau anthropos itu dari orang atau manusia, dan logos teman-teman tahu lah ya, logos itu apa? Ilmu pengetahuan. Nah, kalau sosiologi, sosiusnya itu berarti kawan dan logosnya ya ilmu pengetahuan. Dan bedanya jadi kalau antropologi itu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang orang atau manusia, sementara kalau sosiologi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan berkawan di masyarakat. Jadi antara tiap orang tuh pasti melakukan komunikasi atau hubungan sosial seperti itu. Betul banget. Semoga menjawab ya kamu yang tanya. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Nanti kita muncul di sini pertanyaannya. Oke, yang kedua. Kalau sosiologi materinya apa aja sih, Kak? Nah, sosiologi itu kan ilmunya luas banget ya teman-teman, Betul. mempelajari tentang sosial. Nah, itu banyak banget. Kalau sampai saat ini nih, dari beberapa matkul yang aku ambil ya, itu banyak banget materi tentang aspek sosial yang ada di masyarakat. Itu mata kuliahnya ada sosiologi perdesaan, terus ada pedesaan, ada perkotaan, Betul. habis itu ada hukum, Ada itu hukum juga. nyambung ke fakultas sebelah tuh. Betul. Terus ada keluarga juga, kita belajar sosiologi keluarga. Betul. Ada lagi juga demografi sosial, nyambung ke dari geografi sana. Habis itu ada pembangunan dan ketimpangan global. Jadi kita juga nggak cuma bahas yang di Indonesia aja, tapi kita juga bahas di luar negeri, di bumi. Bumi nggak tuh? Menarik banget. Ada apa lagi tuh? Terus juga ada sosiologi ekonomi yang saat ini kita lagi bahas nih. Terus ada juga sosiologi politik dan juga sosiologi pariwisata. Barangkali nih teman-teman ternyata pengen jalan-jalan nih, bisa tuh di sosiologi pariwisata kita membahas tentang pariwisata di Indonesia. Nah, kemarin Dewi kemana? Aku ke Taman Sari guys, Taman Sari Yogyakarta. Untuk Taman Sari. Jadi tugasnya nanti berkunjung ke tempat wisata, terus melakukan laporan seperti itu. Tapi mungkin ada matkul lain nih, Pam. Ada matkul lain yang wajib. mungkin yang wajib tuh ada teori-teori itu Teori. wajib ya pasti teman-teman. Terus metode penelitian juga wajib. Atau mungkin ada pilihan yang emang kita belum bisa ambil karena harus di semester berikutnya. Jadi ini beberapa matkul yang emang kita ambil di semester 1 sampai 4. Untuk semester berikutnya teman-teman bisa cek di websitenya Sosiologi UGM gitu. Betul banget. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan bakal muncul di sini. Ting. Nah, jurusan sosiologi apakah ada praktikum atau laboratoriumnya nih? Nah, kalau buat praktikum sendiri ada dong. Ada. Jangan bilang sosum nggak ada praktikum. Ada No. praktikum kita. Ada praktikumnya. Karena kita basicnya penelitian ya, jadi Betul. praktikumnya itu berbentuk penelitian guys. Karena kita juga mendapat metode penelitian sebanyak berapa kali ya, Pam? Kita banyak, kalau buat metode penelitian kuantitatif tuh Iya. kita banyak 2 semester. Terus kalau kualitatif kita Iya. 3 semester. Tuh banyak banget kan. Tapi itu jadi bekal kita buat skripsian. Betul. Karena di skripsian kita butuh banget metopen itu. Betul banget. Jadi kita udah mempelajari itu ya, Pam. Itu khusus untuk S1 sosiologi ya teman-teman. Jadi kita belajar ada 2 metopen, 3 semester dan 2 semester. Kayak kemarin kita tuh habis praktikum ke Kulon Progo. Kulon Progo, Banara. Jangan kira anak sosial tuh, anak sosum ya, terutama sosum tuh nggak ada praktikum tuh.
Kita laprak guys, kita Ada. laprak. Walaupun nggak sesering yang di Saintek ya teman-teman, tapi kita ada ya, ada loh. Betul. Kalau laboratoriumnya kita nggak ada guys, karena laboratoriumnya ya di tempat yang langsung, kita ini. lapangan Jadi, langsung. sebenarnya kita laboratoriumnya banyak ya. Iya, se-Indonesia dimanapun. Dimanapun kita laboratoriumnya. Di nggak pasar cuma tempat. bisa, di Malioboro, masyarakat bisa, perkampungan bisa, tempat wisata tadi bisa gitu guys. Betul. Gimana Tergantung aja. aspeknya gitu. Betul. Oke. Nah, bakal muncul di Oh iya, lupa. Oke. Pertanyaan keberapa nih tadi, Pam? keempat. Jadi mata kuliah sosial ekonomi ini kalau di UGM sendiri itu bukan mata kuliah wajib ya teman-teman. Jadi itu mata kuliah pilihan yang teman-teman bisa ambil mulai dari semester 4. Nah, buat menjawab yang berikutnya, yang belajarnya apa aja, ke next question aja ya teman-teman. Iya. Gitu. Oke, next question. Untuk sosiologi ekonomi semester awal kira-kira belajarnya apa sih? Jadi buat sosiologi ekonomi ini teman-teman kan tadi udah tahu ya kalau bisa diambil di semester 4. Jadi di semester awal teman-teman belum bisa ambil sosiologi ekonomi. Nah, tapi untuk belajarnya apa aja, nah kita bakal sebutin beberapa materi yang kita pelajarin selama 1 semester kemarin. Betul, mungkin yang awal-awal kita pengenalan dulu ya. Jadi subjek matternya pengantar sosiologi ekonomi itu apa sih? Terus nanti kita berkesinambungan nih perspektif klasik ke sosioekonomi. Terus juga ada perkembangan sosioekonomi kontemporer. Lanjutkan. Terus kan kita ekonomi nih, pasti bahas tentang sosioekonomi tentang uang. Nah, itu. Terus habis itu ada sosioekonomi konsep pasar dan juga kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Gimana kondisi pasar sama perkembangan masyarakat yang terkini. Kita sosiologi belajar dinamis, guys. Jadi tiap ada perubahan ya kita pelajarin perubahan itu gitu. Terus selanjutnya ada informal dan peluang transformasinya. Kemudian saya ada mendalami analisis isu-isu. Jadi kita dapat beberapa isu sosiologi ekonomi. Contohnya kayak keadaan sosial ekonomi pada saat ini, gimana pasarnya, masyarakatnya gimana dengan banyaknya isu-isu itu. Kita mikirin isu itu, walaupun mungkin kita nggak ngelakuin. Menarik tuh, Pam. Tadi kan kamu nyinggung tentang pasar-pasar gitu kan. Nah, ada tuh materi sosiologi ekonomi yang embeddedness. Iya, Apa itu? embeddedness. Jadi itu materi yang memang perilaku sosial ekonomi itu nggak bisa lepas dari perilaku sosial masyarakat. Jadi gimana pun tindakan ekonomi itu pasti dipengaruhi oleh sosial masyarakat. Contohnya kayak apa tuh, Yor? Kayak mungkin kamu kan suka gacoan nih, suka mie. Ya kebongkar deh. Perlu banget. Nah, sekarang kan banyaknya gacoan tuh karena peminatnya lebih banyak, guys. Apalagi di Jogja tuh ada berapa gacoan ya, Pam? Aku sih udah hampir semua ya ke store gacoan yang di Jogja ya. Cuman aku nggak ngitung saking banyaknya. Banyaknya orang-orang yang pengen makan gacoan itu, makanya gacoan banyak buka cabang gitu. Tuh, contoh satu. Contoh Teman-teman bisa cari tahu contohnya di sosial media atau di website atau di jurnal-jurnal. Buat teman-teman yang maba-maba nih udah mau pengen tahu ini sosiologi itu. Tuh. Gitu, guys. Terus pertanyaan berikutnya. Sosiologi ekonomi itu bakal ada hitung-hitungan gak sih, Kak? Aduh, banyak banget nih, karena mungkin ekonomi ya, Kak. Jadi banyak banget pertanyaan hitung-hitungan. Jadi kita mau jelasin pengalaman kita 1 semester kemarin. Kita nggak ada hitung-hitungan guys di sosiologi ekonomi. Karena kita lebih belajar ke teori-teorinya dan juga isu-isu yang emang ada di masyarakat. Dan bukan yang kayak ekonomi kayak waktu SMA teman-teman yang kayak Ada mungkin kayak akuntansi. buku besar akuntansi itu kita nggak belajar tentang itu. Kita mungkin belajar tapi di semester 1 semester kemarin kita nggak mempelajari sampai ke hitung-hitungannya gitu, lebih ke isu-isunya sih, karena kan kita sosiologi ya, sosialnya gitu. Jadi apa yang mempengaruhi ke kehidupan sosial dari sosiologi ekonomi itu. Gitu, Aman guys, jadi kalian kalau mau ambil. Tapi mungkin di tahun berikutnya kita belum tahu ya apakah akan tetap gak ada hitung-hitungannya atau mungkin karena ada video ini jadi adalah itu hitung-hitungannya gitu. Jadi ada perubahan kurikulum ya. itu kan
kurikulum tuh pasti tiap saat bisa berubah gitu. Betul banget. Jadi teman-teman siap-siap aja gitu. Tapi ini matkul yang recommended ya Pam buat Iya diambil. betul, karena benar-benar banyak banget di sekitar kita gitu loh. Kayak contoh tadi gacuan aja itu masuk ke materi kita gitu. Betul. Dan juga lain-lainnya gitu. Selanjutnya, oke, fokus utama sosiologi ekonomi bahas apa aja tuh? Kalau mau tahu pertanyaannya ada di sini. Tadi pertanyaannya nggak di sini ya? Jadi fokus utamanya sosiologi ekonomi itu bahas apa aja sih kalau belum tahu? Jadi fokus utama sosiologi ekonomi seperti kayak judulnya gitu kan, sosiologi ekonomi. Jadi ngajak mahasiswa buat paham tentang perspektif sosiologi ekonomi. Jadi salah satu buat alat analisis terhadap peristiwa ekonomi kayak tadi contoh yang udah kita sebutin. Jadi itu tuh jadi wadah buat kita cari tahu isu-isu yang emang berhubungan sama sosial ekonomi di masyarakat. Iya. Karena yaitu fenomena sosiologi ekonomi emang dekat banget sama kehidupan kita di masyarakat yang dinamis ini, yang tiap hari berubah-berubah itu ngikutin keadaan masyarakat itu sendiri gitu teman-teman. Fokusnya kita lebih ke keadaan terkini di masyarakat tentang ekonomi begitu. Semoga menjawab ya teman-teman, karena ini pertanyaan lumayan serius. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang lebih serius lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya, Bang. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ada di sini. Ting. Oke, pertanyaan terakhir. Pandangan keilmuan sosiologi dalam aktualisasi IKN 2024. Waduh, berat banget ya Pam ya, udah bahas IKN aja nih. Bahas IKN yang lagi hangat-hangatnya nih di perbincangan dimanapun ini. Jadi, bagaimana pandangan dan keilmuan sosiologi. Nah, ini juga nyambung juga sama sosiologi ekonomi karena nanti bakal aku sebutin ya guys. Jadi yang pertama, sosiologi itu membantu dalam memahami dinamika sosial. Jadi dinamika sosial apa yang terjadi dengan adanya pembangunan ibu kota negara tersebut, dan juga gimana sih kebudayaan menjadi bagian dari pembangunan nasional. Kayak nanti kan bakal banyak banget pengangkatan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan itu buat jadi ikon di IKN tersebut kayak gitu. Itu juga masuk ke materi yang kita pelajari di sosiologi. Itu nanti tuh kalau nggak salah ada matkul sosiologi budaya. Ya, ada matkul sosiologi budaya. Jadi kita juga belajar budaya juga. Terus kemudian sosiologi juga menyoroti gimana ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, yang dialami oleh masyarakat di daerah sana, terutama di pesisir-pesisir IKN atau beberapa daerah yang emang tergusur dengan IKN, dan memastikan bahwa IKN itu tidak hanya memberikan kemajuan bagi segmen tertentu di masyarakat. Nah, itu makanya kemarin kalau aku sendiri aku ngebahas tentang masyarakat ada di IKN. Nah, itu pemenuhan hak-hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang tergusur dari tempat tinggalnya gitu. Itu juga mempengaruhi ke bagian sosial ekonominya, karena ya gimana ya teman-teman, kan jadi penghasilannya kehilangan penghasilan, kehilangan rumah, nah itu gimana berdampak ke masyarakat yang emang kayak tinggal di situ dan juga nggak tahu ini harus gimana gitu. Bangun IKN tuh jadi nggak cuman menguntungkan ke orang-orang yang di atas itu, tapi juga lihat ke orang-orang yang di bawah gitu teman-teman. Keilmuan sosiologi juga dapat menjadikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi kayak beberapa tenaga pekerja kan dilimpahkan ke IKN untuk melakukan pembangunan tersebut, selain menambah perpindahan kayak migrasi gitu nggak sih ya, buat ke sana. Terus juga jadi lapangan pekerjaan buat orang-orang yang memang belum memiliki pekerjaan buat dipekerjakan di sana. Kemudian ada lagi nih, banyak banget ya ternyata ya. Karena emang se-impactful itu pembangunan IKN ke pelajaran mata kuliah yang ada di sosiologi UGM gitu khususnya. Jadi ilmu sosiologi juga mengerti implementasi yang menghasilkan perubahan sosial secara besar-besaran dan juga signifikan. Karena adanya pembangunan pasti ada perubahan sosial kan, kayak perubahan masyarakatnya, perubahan kebudayaannya,
kayak tadi sosial ekonominya, perubahan sosial kan meliputi dari banyak aspek tersebut secara besar-besar. Ya. Karena IKN, tahu lah ya teman-teman segede apa IKN itu dan butuh uang sebanyak apa itu di IKN, dan juga signifikan karena emang pembangunan yang makin dikejar tiap tahunnya itu memberikan perubahan sosial yang signifikan gitu. Berarti sangat penting ya perannya. Penting banget emang ini. Jadi sosiologi itu emang memiliki peran penting dalam menyokong aktualisasi Indonesia Maju 2045 dengan pembangunan IKN di tahun ini di 2024. Semoga menjawab ya teman-teman, terutama yang tentang pandangan keilmuan sosiologi. Mungkin untuk teman-teman yang emang ingin mencari referensi lebih lanjut bisa mencari di jurnal ataupun di buku-buku tentang sosiologi, karena udah banyak banget mahasiswa sosiologi maupun mahasiswa di Indonesia yang membahas tentang IKN tersebut dari pandangan sosial, pandangan sosiologi maupun dari pandangan cabang-cabang cabang-cabang ilmu pendidikan di sosial. Kan ada sosiologi, ada ekonomi, terus ada hukum, kayak gitu teman-teman. Ada bonus pertanyaan nih. Kuliah di sosiologi seru nggak sih Kak? Jawabannya seperti ekspresi kita. Seru ya Ada guys. video ini seru banget guys, karena teman-teman tuh Manfaat dan rekomendasi. Iya. Kita masuk ke sosiologi. Heeh. UGM. Betul. Pertanyaan udah selesai nih Pam. Nah, kita mau bahas tentang embeddedness tadi. Oke. Kayak tadi kan kita baru contohin satu tentang migacoan yang itu rame banget di Jogja. Kayak teman-teman tahu lah ya di Jogja sebanyak itu. Nah, aku mau sebutin contoh lainnya nih teman-teman. Jadi contoh lainnya nih ada nih satu komunitas. Nah, tindakan ekonomi itu dari embeddedness itu tidak hanya berbasis pada keputusan rasional yang memperoleh keuntungan aja, tapi juga dipengaruhi oleh relasi sosial yang telah terbangun sebelumnya. Jadi kan kayak tiap manusia pasti udah punya relasi sosial, kayak ketemu orang-orang baru itu kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke kegiatan ekonomi yang mau kita lakukan, yang bakal kita lakukan. Contohnya nih, kayak orang nih udah lulus dari sosiologi UGM, mau daftar kerja. Nah, dia milih bekerja di suatu perusahaan itu bukan karena hanya gaji yang gede atau kayak di gedung tinggi SCBD gitu. Nah, tapi juga memikirkan dari relasi sosial yang kuat dengan orang-orang di sana. Kayak karena di gedung itu banyak alumni sosio atau banyak alumni Visipol UGM yang emang kerja di situ. Jadi kayak relasi sosialnya itu kuat guys. Jadi itu emang mempengaruhi banget. Benar. Gak cuma lingkungannya yang mungkin perkotaan dan juga gaji yang gede gitu, tapi emang relasi sosial seberpengaruh itu dalam sebuah tindakan ekonomi. Jadi tindakan ekonomi itu nggak bisa dipisahkan dengan struktur sosial dan juga jaringan sosial yang ada di masyarakat. Kayak hubungan-hubungan sosial antar manusia ini sangat banget mempengaruhi di tindakan ekonomi yang dilakukan di lingkungannya gitu guys. Kesimpulannya adalah analisis ekonomi harus mempertimbangkan aspek sosial yang kompleks dan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi yang rasional aja. Seperti itu. Gitu teman-teman. Juga semoga dari Posmi ini bermanfaat buat teman-teman yang udah tanya tadi, yang sudah excited tanya gimana sih sosiologi, gimana sosiologi ekonomi dan juga lain-lainnya itu. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari jawaban yang kita berikan di Posmi ini. Dan apabila tadi kita jawabnya masih ada yang kurang,
mohon dimaklumi dan teman-teman bisa mencari sumber-sumber lain juga. Sebagai pendukung dari jawaban yang udah kita beriin tadi. Atau mungkin nih teman-teman punya pendapat lain bisa komen aja di bawah. Ya, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan lanjutan dari iya. jawaban yang udah kita kasih. Teman-teman bisa langsung komen di bawah aja. Nanti kita bakal bales komen teman-teman, ngejelasin sampai teman-teman paham. Tuh. Atau mungkin teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram aku di iqbaldipa_ atau di Auliat Stiorini. di sini guys. Di sini ya guys. Ting 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 ting. Oke, mungkin cukup sekian Sekian Potsmi dari- ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin tahu tentang sosiologi ekonomi. Yeay, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Potsmi selanjutnya. Ya. Kalau ada semua nilai kita A. Amin. Dadah.